semua apa yang dimaksud tentang hari ini, bahwa Tuhan sendiri menginginkan juga saudara-saudara dahsyat. Karena itulah Dia beri Roh Kudus untuk menyertai saudara. Dengan arti supaya jangan ada yang terjadi, terlengah, terimbas, dikalahkan maupun tiadaan yang jatuh. Saya bacakan firman Tuhan kita sekalian, saudara-saudara, yang tertulis Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-49. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya sungguh. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah. Hari ini saya sedang membacakan firman Allah kepada saudara-saudara untuk hidup di dalamnya luar biasa. Amin, saudara. Pernyataan firman ini adalah mengajak setiap pribadi-pribadi sebagai anak-anak Tuhan untuk dipastikan adalah menjadi saksi. Katakan amin, saudara. Nah, kalau saudara-saudara sampai hari ini tidak ada saksi, saksi itu adalah antara Allah yang sehari-harinya bekerja dengan saudara, berbicara, menuntun, beracara, itu kesaksian yang mestinya diberitahukan kepada orang lain. Kalau itu tidak ada, maka saya beritahukan, saudara adalah tetap si Apoldun yang datang dari Samosir, yang tidak pernah memperdulikan tentang Allah di dalam pimpinan. Saya mengamati itu dan mengambil sikap tentang hal itu, serta menghormati dan menghargai. Kalau firman Tuhan sudah mengajar, hendaklah setiap kehidupan, langkah dan kepikiranku melakukan. Sebab ada besar Allah yang mengerjakan di tengah semua orang-orang yang manut atau turut dan taat. Allah sendiri berfirman, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu mengenai kesaksian. Shalom. Sehingga kalau saudara-saudara memiliki pengetahuan, dengar ini baik-baik. Anda harus melakukan introspeksi. Ketika saya ada penginjilan di Kuala Tanjung Batubara, membuka aku untuk 3 kali dengan tema yang berbeda, dengan kuasa yang nyata, untuk menyampaikan kepada jemaat dan kepada umum yang lain. Shalom. Shalom. Perhatikanlah tante, kepadanya aku yang korban, bukan kepada orang Yahudi. Maka aku introspeksi. Syukur kalau direkam oleh istri saya, sehingga saya lihat, karena selain direkam, saya pun tahu apakah aku banyak gangguan, apakah seluruh kebenaran firman Allah yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan kerjakan di dalamku dapat kusampaikan dengan baik dan benar. Aku tahu, supaya sampaikan kepada saudara sekalian, dalam kehidupan kita yang dipanggil oleh Allah bertumbuh, berkembang, untuk mengetahui segala sesuatunya adalah Tuhan lakukan di dalam engkau masa depan, di dalam engkau terlalu luar biasa. Apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam masa depan? Kecuali kalau saudara-saudara memang menganggap ringan, menganggap segala sesuatunya biasa-biasa saja, tidak ada hormat kepada Allah,
hidup sampai dengan akhir ialah engkau harus banyak batu-batu dan banyak kehidupan. Sedang aku menginginkan kepada saudara-saudara sebagai gembala jemaat ialah harus maju berkembang terus. Amin, saudara. Perhatikan ini. Amin, saudara-saudara. Saya mau beritahu sebelum kita masuk kepada 3 hal pokok. Di rumah kita banyak malaikat. Kalau saudara tidak bisa melihat, saya melihat. Oleh malaikat itu menyampaikan laporan bertanggung-jawaban pada pribadi-pribadi. Kalau engkau menjadi anak Allah, tapi kalau masih belum menjadi anak Allah yang berkenan, hampir-hampir namamu sepertinya diabaikan, memang itu tidak akan terjadi. Kenapa rumahnya ada diabaikan? Orang saudara dibilang belok kanan, Anda belok kiri. Sebentar tunggu, Anda tidak menunggu. Sebentar Tuhan sedang berkata, dengar-dengaran, aku sedang memanggil namamu. Engkau juga tidak dengar-dengaran. Apa yang mau dikata? Bukan tanganku yang kurang panjang, bukan telingaku yang kurang peka untuk mendengar engkau, tetapi dosa dan pelanggaranmu. Yang pertama, perlu saya sampaikan saudara-saudara, ada penentuan Allah kepada setiap saudara atau kepada kami untuk membawa keselamatan dan kesaksian. Shalom. Shalom. Ada penentuan. Dengarlah aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, bukankah ada firman yang berkata, mata Allah menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang yang sungguh-sungguh akan Dia Allah, dan Ia Allah. Respon untuk menyatakannya adalah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Dengar ini ketentuan. Hari ini saudara-saudara, seluruh ketentuan Allah jangan terlalu banyak engkau abaikan, supaya Allah tidak akan mengabaikan. Tetapi jikalau engkau respon, maka engkau naik pada puncaknya. Tuhan sendiri ada di dalam matamu, Tuhan sendiri ada di dalam hidupmu, di dalam pendengaranmu, di dalam hatimu, di dalam kegerakan semua apa yang ada, yang sedang diberikan kepada saudara-saudara dalam tubuh. Dengar ini, Shalom. Sebab kita berkata Allah dahsyat luar biasa. Amin. Itulah kedahsyatannya, itulah luar biasanya. Bayangkan saudara-saudara, berapa puluh negara, ratusan barangkali atau ribuan. Dan umat yang ada dalam ciptaan Allah sampai sekarang ini adalah hampir 8 miliar. Dapatkah dipelihara dapat? Si A, si B, si J masing-masing punya berbeda-beda dalam bentuk. Tapi dia yang mengatur, karena ada ketentuan pada dia. Siapa yang mengasihi aku, dia akan kukasihi. Kepadanya lah Bapakku berkenan dan mempermuliakan. Amin, saudara. Shalom. Selesai di tengah penggembalaan, bagaimana kita menjadi sehat dalam penentuan Allah. Ada contoh bahwa dalam gereja kita masuk jam 10.30, para pelayan sebelum jam 10.30 sudah waktunya hadir. Tapi saudara-saudara datang seperti tukang merengek-rengek, sudah terlambat. Kok di sana kedengaran suaranya seperti apa? Hanya saja saya bisa tenang, saudara-saudara, karena Tuhan selalu memperlusi terus. Kalau
Kalau saya 20 tahun yang lalu mungkin masih pertama. Para pemimpin yang di depan ini dengarkan baik-baik. Engkau dilihat oleh Tuhan. Ada ketentuan. Yang di depan ini adalah pelayan aku. Yang ada di depan jemaat yang akan dikatakan adalah teladan serius, sungguh, dan yang mulia yang ada di depan. Ketika berdoa, saudara sendiri tidak berdoa. Apa kata dunia? Orang semua sedang berdoa. Aku gembala jemaat karena melihat kadang-kala juga di sini. Apakah semua baik? Di YouTube ini saya khotbah, tapi alangkah indahnya kalau juga saya bisa sambil mengajar jemaat Tuhan untuk kelak bisa menjadi teladan. Teladannya ialah besok-besok ketika saudara-saudara sudah berada di dalam ketentuan yang benar dan baik oleh karena Tuhan atau takut Tuhan, tidak akan bisa mengulangi. Inilah penentuan Allah kepada kami untuk membawa keselamatan itu. Ada tertulis pada ayat yang 47 Kisah Para Rasul 13 tadi, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini bukan kepada murid-murid saja, tetapi kepada anak-anak Allah. Sebab waktunya kesaksianmu adalah membuat orang bertobat. Shalom. Kata orang begini, Naomi itu perlu kita teladani. Ini orang kuat nih, belum jemaat. Karena Naomi itu setia sekali kepada perempuan. Walaupun sudah meninggal suaminya, dan dia tetap ikut dalam ibadah bersama dengan perempuannya menghadap Allah Israel dalam kesetiaan. Aku hanya memberitahu begini, saudara-saudara, ada kesaksian Naomi. Orang lain dengar dan orang lain memanut untuk mengadopsi apa yang disebut dengan Naomi itu luar biasa sehingga. Karena saudara yang ditentukan untuk menjadi saksi, membawa kabar keselamatan. Adakah keselamatan di tengah kesaksian itu? Ada. Sehari ini beritahukan kepada saudara-saudara, pertobatan yang ada saat ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena ada kesaksian dari YouTube, ada kesaksian seseorang, ada kesaksian dari anaknya, ada ketika dia membeli sesuatu, ada di dalam bungkus itu ada firman Tuhan yang berkata, dia baca, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun. Semua ini dikerjakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan di tengah pelayanan selagi masih ada di bumi ini, dengan cara bagaimanapun adalah supaya mereka berkata-kata dan punya kesaksian kepada dunia luar. Mari kita berikan tepuk tangan. Kedua, penentuan Allah untuk orang-orang yang hidup dalam kehidupan kekal. Adakah ada tertulis bahwa ada orang yang sudah ditentukan dalam kehidupan kekal? Di mana itu? Nah, ini saya beritahu saudara-saudara. Di mana itu? Kalau saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh, dia beritahukan kepadamu untuk bersaksi kepada Ustaz Sulaiman. Mungkin kau akan dialog begini, dia kan Ustaz, nanti ditampar pipimu, ya Tuhan akan berkata tuh, kasih pipi kananmu. Shalom. Ada tertulis kan? Ya aku takut dengan dia, apa yang kau takutkan? Bukankah aku
sudah berfirman kepada Musa, kepada Abraham, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan hari ini pun kuberitahukan kepada saudara-saudara, jangan takut, jangan takut. Sebab semua mereka juga menghendaki itu dan merindukan hal itu. Kalau bisa saudara-saudara untuk menyampaikan sepatah kata dari firman Allah dan berbicara tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengerjakan itu semua. Jangan ada yang terabaikan. Karena si A, si B, si Z, dan si XQ sudah ditentukan itu untuk hidup dalam kehidupan kekal. Hanya karena kalau saudara untuk mengatakan ini saat. Amin. Amin dong. Ayat 48 ini katanya begitu. Mendengar itu semua bergembiralah orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Karena ada kesaksian itu tadi begitu. Bukan karena joget-joget seperti orang yang di pesta. Bukan. Tapi ada orang yang menyampaikan. Mereka semua bersaksi. Padahal sempit sebenarnya ruangan orang-orang yang ada murid pada waktu itu. Sempitnya ialah kalau mereka berjalan 10 menit, 15 menit saja sudah orang Samaria. Orang Samaria tidak baikan dengan yang namanya orang Yahudi dan sekaligus apalagi yang namanya Yesus Kristus. Tetapi kebenaran yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, mereka sampai ke sana, bahkan juga sampai ke benua Asia, yang diberitahukan kepada kita sekalian. Kita pun bisa. Katakan amin, saudara. Coba mari bersama-sama angkat tangan. Tangan kanan, jangan ada yang tangan kiri. Aku bisa. Katakan, aku bisa. Karena Allah itu luar biasa dahsyat. Tidak ada, jangan ada orang lain. Sekali lagi kita katakan seperti itu ya. Angkat tanganmu. Aku bisa. Sebab Allah itu luar biasa dahsyat. Sekali lagi, 2, 3 ya, lakukan. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena itu dikatakan mereka bergembira yang menerima. Dan saya mau beritahu ini, saudara-saudara, termasuk juga itu adalah mata pencaharian besok pagi. Jangan kau pikir hanya karena menjual jengkol beli 10.000, lalu kau jual 15.000. Bukan itu keuntungan yang semata-mata hanya toh itu. Mereka yang kau layani, yang pertama dia akan berkata, wih terima kasih loh Pak Limbong. Selama ini kuanggap Limbong ini semua orang jahat, tapi Bapak luar biasa baiknya. Dan dia tidak akan tinggalkan dulu rumahmu sebelum dia katakan, ayo makan siang yuk. Percaya nggak saudara-saudara? Shalom. Kekayaan adalah karena tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin saudara. Ingat, sampai tega seseorang berkata begini kepada saya, teganya begitu besarnya uangnya, tapi dia berkata, udah Pak Pendeta, aku yang menang dulu. Nah kepada saudara pun bisa terjadi. Tapi kalau saudara-saudara melayani tidak aman. Ketiga, berhasillah sampai pada penantian. Shalom saudara. Aku mau ceritakan kepada saudara-saudara, memang di dalam dunia kan tidak ada yang fana. Maksud saya semua fana, tidak ada yang mulia. Shalom. Maksudnya di dalam dunia ini soal sakit penyakit
masalah dan tetap ada. Yang positif thinking hari ini kubitangukan begini. Shalom atas. Engkau harus tahu dengan iman bahwa Allah bersamamu. Amin. Amin. Dia akan melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Sebab Tuhan memanggil engkau adalah Dia berikan segala sesuatu dan apa yang Dia miliki dan kuasa kepadamu. Semuanya itu adalah supaya engkau menjadi orang yang kaya raya, seperti yang disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu mentereng enggak? Shalom. Mentereng. Dia tanya Jokowi. Sebelum dia lengser, dia angkat anaknya untuk menjadi wakil presiden. Dan hari ini dia bilang, Shalom. Itu masih Pak Jokowi. Dan ada orang berkata, itu kan gak cocok. Siapa bilang? Siapa yang gak cocok? Justru saya akan bela. Karena demikianlah juga Allah memberikan kepada anak dan kepada anak dengan baik-baik. Raja Daud dipanggil. Dan Raja Daud dibisiki oleh Allah, terang-terang engkau bukan kau, tapi dari anakmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Shalom. Karena kami pernah bincang-bincang sesama pendeta. Ketika saya katakan ini, itu Alkitabiah, dia. Karena terus terang aja Pak, saya bilang, ya saya harus lakukan itu. Kalau Bapak bagaimana? Diam. Bisa dia bilang enggak mungkin kulakukan, kucoret dia dengan kali. Karena memang kita juga diajar oleh Allah untuk melakukan kata firman ini untuk saudara lakukan ke depan. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Mereka yang percaya dengan baik ini, shalom, sama seperti saudara-saudara, teruskanlah dengungkan firman Allah bersama dengan orang-orang yang engkau sudah layani itu. Sudah pasti, dan itulah yang disebut dengan gereja Tuhan, melayani keluar bersama-sama. Amin saudara. Saudara kan tidak pernah panggil Pak D, ayo kita setiap hari Kamis ngopi di tempat kopi sana, tetapi kita tetap akan memberitakan Injil. Sudah ada Pak Limbo, ada Pak Malau, enggak ada. Oh, ada, masih ada. Siang malam engkau harus menghadap pintu kantor Golkar, enggak apa-apa, tapi tetap ingatlah. Amin saudara. Sebab hari ini aku akan bersaksi kepada saudara-saudara, aku bangga menjadi penyiar firman Allah, karena dari sanalah aku makan dengan luar biasa. Alangkah baiknya ialah saudara-saudara juga punya itu. Berarti ada dua. Kalau Tuhan izinkan saudara-saudara, saya karena tidak diizinkannya, angkat kakimu, tinggalkan usaha dan perusahaan yang ada. Karena saya kontraktor di PT Bila Platindo, jujur gaji orang aja masih 40.000, 50.000. Saya mendapat jujur, tapi ketinggalkan. Karena ada tema topik yang aku lakukan di hadapan Allah ialah apa yang Dia mau, itu yang aku harus lakukan. Tidak bisa bercabang-cabang. Sehingga sampai hari ini saudara-saudara, dengan segala banyak hal dalam strategi untuk pemberitaan Injil sedang masuk di dalam benak saya. Sembari juga Tuhan sedang berkata begini, tidak dipandang usia, justru kau harus memberikan teladan kepada mereka. Karena kalau sudah usia anak muda,
Biasanya kebanggaan mereka batu-batu, tetapi kau adalah pemberita firman Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kepada saudaraku, Tuhan akan berkarya. Apa yang Tuhan panggil dan Tuhan katakan kepadamu dan yang Tuhan mau daripadamu, lakukanlah. Hendaklah engkau mengerti di dalamnya ialah supaya keselamatan bagi bangsa-bangsa engkau dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Nya. Mari